Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baina dari kelas 4H Manajemen. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen kami yaitu Bapak Ardi Hidayat, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2 Sektor Publik. Nah, nomor 1, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun bisa diartikan sebagai anggaran APBN sendiri, yaitu daftar pernyataan tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Proses terbentuknya APBN. Penyusunan APBN dimulai dari tahap perencanaan RAPBN yang disusun oleh menteri yang mengacu dalam ekonomi makro. Kemudian, rancangan tersebut diajukan oleh pemerintah pusat untuk dikembangkan dan kemudian diputuskan oleh DPR. Nah, lembaga yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja negara yaitu ada Presiden selaku kepala pemerintah, Menteri Keuangan, Panitia Keuangan DPR, serta teknik-teknik yang terkait. Dan nomor 2, pada era Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran, di mana pada sisi penerimaan dibedakan menjadi kelompok penerimaan rutin dan kelompok penerimaan pembangunan. Dan di sisi pengeluaran dikelompokkan menjadi kelompok pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sedangkan APBN pada masa Orde Otonomi Daerah berlakunya sistem desentralisasi pemerintah dengan sistem daerah otonominya, di mana setiap anggaran belanja dikelompokkan dalam sisi penerimaan dan pengeluaran, dan itulah yang membedakan di antara keduanya. Nomor 3, anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak dan sejenisnya. Pajak di sini bersifat langsung dan setiap pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan penerimaan pemerintah dari pajak gitu. Nah, kalau defisit anggaran tuh terjadi karena pengeluaran melebihi pendapatan. Kalau surplus anggaran adalah kondisi pendapatan anggaran negara lebih besar dari pengeluaran. Jadi, menurut saya pribadi, anggaran surplus itu lebih baik untuk Indonesia saat ini sehingga pemerintah dapat mengurangi beban pajak dan dapat menggunakan surplus untuk membiayai program baru gitu. Nomor 4, perlu diketahui bahwa pembangunan yang membiayai dengan penerimaan pajak mampu mengekang laju inflasi dan dapat memperbaiki pendapatan dan mengarahkan investasi penggunaan sosial yang lebih tinggi. Makanya investasi itu penting bagi sumber penarikan pajak ya. Terus nomor 5, APBN menjadi pedoman pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam sektor pembangunan ekonomi antara kebijakan makro dan mikro. Jadi saling berkesinambungan dalam struktur perekonomian. Nah, kalau nomor 6, bagian dari kebijakan anggaran disusun dari dasar perkiraan penerimaan dan tabungan pemerintah gitu. Pembangunan cerminan alokasi dana, alat pengukur untuk negara prioritas, pembangunan termasuk fungsi administrasi negara. Nomor 7, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai semua pengeluaran untuk pembangunan dan kepentingan negara. Nomor 8, jelas benar karena Indonesia jauh ketinggalan dari negara-negara lain sehingga perlu ditingkatkan lagi
pajak penerimaan untuk membiayai pembangunan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik lainnya. Seperti itu. Terima kasih.